Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakuntumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa saya batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini ketemu lagi dengan saya di pembahasan aksara Jawa. Saya masih menggunakan kain dari Banyuwangi. Saya terima kasih. Kerisnya dari Sumeneb. Dan yang ini memang bikinan pamor saya sendiri. Yang ingin menggunakan ageman produk kita sendiri, produk Nusantara, tidak produk dari negara lain atau dari kebudayaan lain. Bangga saya pakai pusaka dari Sumeneb, bagian kain ini dari Banyuwangi. Inilah produk-produk yang kita miliki. Namun hari ini kita akan membahas tentang pertemuan saya dengan Kiai Mansur tadi malam. Kiai Mansur dari Pamekasan, dia ada di Surabaya. Lalu tadi malam kita diskusi dan ketemu karena ada perintah dari Kiai Tulmanan untuk mengirimkan sesuatu. Diskusi kami panjang. Kita akan akan membahas tentang aksara Ra. Jadi sebenarnya yang kita ingin sampaikan adalah rasa ingsun handulusih. Rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani. Rasa ingsun handulusih. Rasa ingsun handulusih. Berarti rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani. Apa yang kita bahas dengan Kiai Mansur ada 3. Yang pertama adalah bab ilmu. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ini juga ada sebuah peristiwa. Jangan kau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Jadi sebenarnya dari kalimat itu bukan persoalan apa yang terucap, apa yang keluar, tapi sebenarnya yang disampaikan itu bab apa. Jadi bukan semua tentang persoalan-persoalan yang sebenarnya semua kalimat langsung dilihat, dirasakan atau tidak. Jadi ketika kita ngomong jangan kau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah atau dengarkanlah apa yang disampaikan. Jadi sebenarnya kita melihat pada ketetapan ilmu. Jadi rasa ingsun handulusi itu sebenarnya sumber ilmu pengetahuan sendiri adalah dari Gusti Kang Akarya Jagat, dari Sang Yang Maha Kuwasa, Sang Yang Maha Agung. Ini tentang bab ilmu, bukan persoalan bab omongan. Jadi yang kita bahas tadi malam dengan Kiai Mansur adalah ojo nontok sopo sing ngomong tapi ngerti apa sing disampaikan. Pahamono bab ilmu, bukan persoalan bab kerja, bukan bab persoalan pribadi, tapi bab ketetapan ilmu. Sehingga ketika ilmu itu muncul, maka yang terjadi adalah pengetahuan yang harus kita terima, bukan melihat dari siapa yang menyampaikan, tapi pengetahuan. Bisa saja bukan dari seseorang yang bertingkat atau bertitel, tapi sebenarnya orang yang sederhana bisa begitu. Yang kedua, jadi rasa ingsun, saya ceritakan rasa ingsun handulusi itu bahwa rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani yo. Gusti Kang Akarya Jagat, Allah itu dhewe sing ngekeki tentang ilmu pengetahuan tentang cinta kasih. Bab metune ilmu iku gak mek dunung-dunung teko wong sing wis pangkate dhuwur, duduk wong sing wis pecine mengkilat, sepatune mengkilat, klambine necis tidak. Pas yang kedua yang kita bahas dengan Kiai Mansur adalah tentang bab ketetapan memahami ilmu. Jadi ilmu itu bisa terbalik-balik. Mungkin saja tentang apa yang saya sampaikan ketika kemarin, bahwa huruf ba dalam kalimat Bismillah
Itu kan seperti yang disampaikan, saya menyadur dari Gus Im kemarin. Kita tenggelam di dalam lautan seperti huruf ba dalam penyebutan bismillah. Tapi sebenarnya tadi malam kita temukan kejopo ba iku kang nyebut, maka ya apa sing disebut duduk mek diomong. Karena ketika engkau menyebut maka huruf ba itu akan berganti, titiknya tidak akan ada di bawah tapi di atas. Kalau itu semua Anda memahami. Ketika huruf ba itu titiknya di bawah, dia muncul titik itu di atas lengkungan itu, berarti itu menjadi nun. Jadi ketika engkau menyebut maka kamu akan melihat aku Nur gaib condro warsitaning condro. Huruf nun itu atau no itu sendiri Nur gaib condro warsitaning condro. Itu yang kedua. Tapi ketika kita menyebut Gusti Sang Hyang Wididuh, Gusti Sang Hyang Kuwasa Sang Hyang Agung, maka kita di situ akan melihat kekuasaannya dari cahaya itu sendiri. Jadi di dalam memahami ketetapan bahwa apa yang disampaikan itu tidak selalu orang-orang itu bisa saja tidak berilmu, bisa saja jorok atau jelek seperti saya, atau kumuh seperti teman-teman saya yang di jalanan anak pang itu, anak gelandangan itu, anak seniman-seniman itu yang kemprong. Tapi kan tidak persoalan itu yang harus dipahami. Tapi kadang-kadang kita tidak memahami kedalaman ilmu pengetahuan. Orang yang macak gila, bukan schizofrenia, bukan psikotik, bukan orang debil, embisil, idiot, dan orang-orang yang mengalami proses kejiwaan, pengalaman-pengalaman kejiwaan, bukan kesakitan kejiwaan, tapi adalah kesempurnaan kebatinan. Mungkin tampaknya tidak sempurna seperti yang Anda lihat. Jangan lihat seperti di TV-TV. Wong ini wangi ini kok ana nek mung butuh wangi sampean iku ana neng apa di tempatnya Mbak Sunan Ampel, pabrik minyak, toko minyak sana aduso minyak ae, keramaso minyak kok lak wangi. Saulan enggak usah adus, pokoknya adus minyak terus. Apakah itu yang kita cari? Tidak. Kecuali akhlak dari orang tersebut, budi pakarti yang dicontohkan oleh orang tersebut lewat apa? Ilmunya Allah. Ilmu itu sumbernya bukan dari mana-mana, dari Gusti Kang Akarya Jagat sendiri. Maka ketika kita itu tidak pernah mampu menerima dan memahami tentang ketetapan ilmu itu sendiri dari Gusti Kang Akarya Jagat, ilmu kita tidak akan luas. Kita tidak akan memahami sekian ribu lintas pengetahuan agama teologi dalam penyebutan. Mulai dari kepercayaan atau agama samawi, itu sudah ribuan. Kepercayaan saja di tanah Nusantara saya kira itu lebih dari sekitar 800 yang tercatat. Lain yang tidak tercatat. Di desa-desa, di dusun-dusun, di pelosok gunung, sopo sing iso nulis ketetapane wong sing duwe keyakinan apa maneh kapribadian pirang wong. Kepribadian dalam memahami tentang masalah tauhid. Yang terakhir adalah perintah dari seorang kiai. Kiai Dulmanan memerintahkan Kiai Mansur mengirimkan ini kepada saya. Apa Pak Mansur? Perintahnya dari kiai saudara saya ini sendiri, Kiai Dulmanan. Ini Pak Topik. Nah, sampean sebagai murid yang baru, saya sebagai murid baru di kalangan kelompok-kelompok para ngaji ngaji tasawuf, ngaji kaweruh, saya diberikan ini. Oh iya. Coba ceritakan Pak Mansur, saya nggak ngerti. Ternyata tidak ngerti. Bagaimana kalau semua sere koning temoh ora, ini bahasanya Madura. Karena ini adalah isarohnya dari Kiai Dulmanan dari Bangkalan kepada Kiai Mansur dari Pamekasan, suruh ketemu saya membawa ini satu tas kresek. Apa maksudnya? Sampai berkali-kali saya katakan ikro, baca, nyatakan, sebutkan, jelaskan kepada saya tentang sere koneng temora. Berkali-kali dia mengatakan, sampai hampir 5 kali, saya tidak tahu Mas Topik. Loh kenapa Pak Kiai Anda tidak tahu sebenarnya pesan apa? Sere koneng temora, sareh, ini bahasanya Madura. Sareh ini carilah, sareh panjenengan kudu oning
kauningi. Jadi sareh kauningi, carilah dan kamu pahami. Jadi itu artinya sereh koning nika sareh kauningin, temoh ora. Temoh bertemulah kamu tutus tatas madep mantepo marang ajarane sing urip neng rasamu manembao marang Gusti. Jadi ini saja sebagai kinayah dari seorang kiai kepada Kiai Mansur harus datang ke Surabaya menjelaskan tentang bagaimana Kiai Mansur sepetoro oleh Kiai Dulmanan. Seorang kiai memang tidak, Kiai Dulmanan tidak punya pondok pesantren, mohon maaf, hanya langgar kecil. Dia seorang perguruan yang jauh di daerah Senasen, kiai yang tidak mau nampak, tidak mau memunculkan dirinya, dia hanya bertani. Jadi dari sini aja ilmu yang sangat tinggi tidak dipahami oleh Kiai Mansur. Pesan dari Kiai Dulmanan untuk datang kepada saya karena semua yang saya lakukan tiap hari seperti ini. Jadi bentuk simpul-simpul walaupun alam mengatakan apa, ya alam itu yang menyampaikan kepada kita. Sere koneng temora berarti sareen male panjenengan ngauningin ketemu ongku dalam madep mantep marang rasah sengajari rasa nika ki Gusti Allah tibi male panjenengan ngerteh Gusti kang akaryo jagat, Gusti kang mau agung, Gusti kang mau las ase, Gusti kang mau kuoso atau sang yang widi. Nah penikah ini kepesenah orang sepo. Jadi 3 hal yang saya ambil kemarin diskusi saya tadi malam di Joko Dolok lah, seorang kiai Mansur dengan pakai kopiah seperti itu harus mengaji bersama-sama di depan bawah langsung patung Joko Dolok, tanpa harus kita ketika ketemu dengan ilmu dimanapun di tempat apapun. Bisa saja saya pada waktu itu duduk di gereja kemarin dengan Kiai Mansur membahas tentang ilmu tauhid itu sendiri, tentang tahu tentang petunjuk Gusti kang akaryo jagat, tentang sere koning temora harus di bawah patung Buddha Aksobia atau mudra bumi Sparsa, yaitu Joko Dolok Eyang Prabu Kertanegara. Jadi harus tahu Joko Dolok Eyang Prabu Kertanegara adalah Buddha Aksobia dan dalam posisi mudra bumi Sparsa. Jadi sampai ke ropera orang lanya lagi panjenengan tibi tak ngerti. Panjenengan tibi tak ngerti napa-napa bedena ilmu dalam bedena visual. Allah sendiri yang menciptakan visual, maka ketahuilah Gusti kang akaryo jagat ini luas. Makanya saya sebelum itu saya harus halal bihalal dengan saudara saya Hindu Madura yang ada di Kertabumi Pura Bongsowetan Kertabumi. Karena hari raya Saka kita harus berkunjung kepada umat Hindu, dolorku tantretan kula tibi di Bongsowetan Pura Kertabumi. Malam ketemu Kiai Mansur di patung Buddha. Repot sekali dalam proses perjalanan pengetahuan ini, tapi bagaimanapun harus saya jalani karena hanya saya menjalankan perintah. Yang diperintah hati saya, badan saya menjalankan perintah. Jangan mabuk. Jangan mabuk. Saya katakan jangan mabuk. Saya hanya menjalankan perintah, yang diperintah adalah hati saya. Yang memerintah adalah Gusti itu sendiri dalam sebuah manifestasi. Saya hanya menjalankan perintah, yang diperintah adalah hati saya untuk yakin marang Gusti kang akaryo jagat. Demikian pemirsa Cahaya Batin, mungkin agak lama tapi sebenarnya ini adalah kedalaman dari pengadaptasian kemarin, dan saya ucapkan selamat hari raya teman-teman yang merayakan tahun Saka, saudara-saudara umat Hindu seluruh Indonesia. Saya Taufik Monyong mengucapkan terima kasih astungkare semua kepada saudara-saudara yang terus mendukung upaya penajaman ilmu pengetahuan luhur dari ajaran leluhur. Astungkare suksuksma, terima kasih. Rahayu, rahayu sakung tumati. Om Swastiastu. Ulun pasuki langgeng. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.